Barada Eliezer resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Pengajuan disampaikan pengacara Eliezer ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer sebelumnya mengaku siap mengungkap kasus Brigadir Yosua dan mengubah keterangannya. Hal ini disampaikan pengacara Eliezer di kantor LPSK. Pengacara bilang Eliezer dijerat pasal 338 KUHP soal pembunuhan. Namun diduga ada pelaku lain dalam kasus tewasnya Yosua. Pengajuan perlindungan ke LPSK untuk membuat terang pengungkapan kasus dan mencari pelaku utamanya. LPSK menyebut sudah 5 kali bertemu Barada Eliezer dan sempat melakukan asesmen perlindungan saksi. LPSK belum memutuskan apakah Eliezer bisa menjadi justice collaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. Hal itu akan diputuskan setelah mendengar keterangan dari penyidik Bareskrim dan juga Barada Eliezer. Selain itu LPSK juga menjadwalkan asesmen untuk istri Irjen Verdi Sambo besok. Menko Polhukam menyebut polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Mahfud MD, kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan menjangkau lebih luas termasuk peran aktor intelektual dan eksekutor. Hati-hati, kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau ke eksekutor gitu. Ya dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Barada Eliezer akan mengungkap pelaku utama pembunuhan Brigadir Yosua, sementara istri Verdi Sambo sudah siap menjalani asesmen LPSK dan ajudan istri Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan berbincang dengan Ketua LPSK Hasto Atmojosroyo dan Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan. Selamat petang Bapak-Bapak. Ya, selamat petang Ibu. Ya, Mbak. Saya ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, jadi kalau setelah Eliezer mengubah keterangannya, LPSK sudah bertemu lagi dengan Eliezer kah? Belum. Jadi kami baru ketemu dengan pengacaranya yang baru, itu juga baru siang tadi. Oke. Tadi dengan pengacara Eliezer apa saja yang dibicarakan lebih dalam oleh LPSK? Ya, pada intinya adalah mengajukan permohonan Barada Eliezer ini, dan pengacaranya menyatakan bahwa Eliezer memang bersedia menjadi justice collaborator. Oleh karena itu kami tentu akan melakukan tindak lanjut dalam bentuk menemui Barada E ini dan juga Bareskrim yang saat ini sudah melakukan penahanan terhadap Barada E untuk mendalami apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai justice collaborator dan juga memang bersedia menjadi justice collaborator. Rencananya kapan bertemu dengan Eliezer di Bareskrim? Kita rencananya besok karena memang sudah dijadwalkan besok itu akan bertemu dengan Bareskrim ya. Besok sekitar pukul berapa Pak di Bareskrim? Wah, saya belum tahu pasti itu, tapi barangkali pagi ya, jam 10-an mungkin. Jadi kemungkinan besok pagi sekitar jam 10 untuk di Bareskrim. Artinya kalau sekarang kan keterangan Eliezer bertolak belakang dengan keterangan sebelumnya. Prosesnya dimulai dari nol lagi Pak Hasto untuk asesmen Ya, sebagai saja, karena memang ini permohonan yang berbeda ya. Biasanya memang berangkai, tetapi karena ini pada saat kita sedang mendalami kasus yang bersangkutan ini, kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya ini kami sudah antisipasi sejak lama ini, bahwa yang bersangkutan memang potensial
ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada waktu itu kami sudah sampaikan pada yang bersangkutan, kami tetap bisa memberikan perlindungan asal bersedia menjadi justice collaborator. Dan itu rupanya menjadi pilihan yang bersangkutan. Dan memang ada beberapa, bukan hanya beberapa ya, artinya hampir keseluruhan keterangan yang bersangkutan pada saat sebelum menjadi tersangka dan setelah menjadi tersangka ini nampaknya sangat berbeda ya. Jadi kita harus melakukan pendalaman ulang. Oke, harus didalami ulang, diselidiki ulang soal keterangannya Eliezer. Pak Edi, melihat keterangan yang bertolak belakang dengan awal, ini bisakah dikatakan jadi titik terang pintu masuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke pelaku utama? Ya, saya kira kita harus berterima kasih ya kepada LPSK yang mudah-mudahan nanti berada bisa disetujui untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK ya. Karena kita tahu memang mungkin pada saat kemarin dia menyampaikan dalam keadaan tekanan ya. Saya kira memang hal seperti ini bisa dipahami ya. Kemudian juga jika dia berubah, kemudian memang betul dia adalah merupakan salah satu tersangka, tetapi sangat bisa kalau menurut pandangan kami saksi pelaku juga bisa untuk kepentingan ya dalam mengungkap kasus ini ya. Artinya siapa di belakangnya, siapa menjadi aktor daripada pelaku penembakan ini, tentu memang kita harapkan akan terbongkar segera ya. Karena bagaimanapun juga saat ini kalau lihat sorotan masyarakat terhadap kasus ini begitu besar ya. Bahkan kita lihat juga ya perhatian pemerintah juga, Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam ya, Bapak Kapolri juga saya kira sangat betul-betul menginginkan kasus ini terbongkar ya. Dengan bantuan nanti dengan keterbukaan yang disampaikan oleh Baradae ya, kita harapkan semua siapapun juga yang terlibat di dalam kasus ini bisa terungkap dengan terang benderang. Termasuk soal konstruksi perkaranya Pak Edi, karena kita tahu dengan ditetapkan tersangkanya Brigadir RR yang merupakan ajudan dari istri Verdi Sambo, ini disangkakan pasal yang berbeda dengan Barada Eliezer. Ini 340 pembunuhan berencana, subsidiar, pembunuhan dan turut serta juga, tapi ada pasal 340, ada pembunuhan berencana. Lebih luas lagi skupnya dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan, begitu ya Pak Edi? Ya, dan memang kalau misalnya ini nanti apa yang disampaikan oleh Baradae nanti, ini akan bisa akan menjadi petunjuk kepada kepolisian di dalam hal untuk menetapkan siapa yang menjadi aktor daripada pelaku penembakan ini akan bisa dijerat dengan pasal 340. Itu merupakan perencanaan pembunuhan ya. Saya kira memang ini apalagi kemarin kan sudah ditangkap juga ya. Brigadir RR kalau salah ya. Ya, Brigadir RR. Ya, artinya di sini ada sudah dua saksi ya yang memberikan keterangan bahwasanya tentu nanti keterangan mereka semua sangat dibutuhkan ya. Dan kemudian kita juga lihat saat ini Ibu Putri juga saat ini lagi mendapatkan mungkin asesmen sebentar lagi ya. Kita lihat nanti ya, kami mengharapkan sebagai masyarakat mengharapkan agar kasus ini cepat terbongkar bagi pelaku yang sudah mungkin yang selama ini takut untuk menyampaikan kejadian semua peristiwa. Saya kira kami minta untuk disampaikan secara benar ya, jangan disimpan-simpan, jangan yang ditutupi begitu ya Pak Edi ya. Apa bisa ditutupi. dikatakan bahwa Barada Eliezer dengan Ibu Putri ini sekarang jadi saksi kunci di kasus ini? Betul, dalam kasus ini adalah Barada dan juga Ibu Putri tentunya memang di sini adalah merupakan saksi kunci, saksi mahkota ya. Apapun yang disampaikan mereka nanti tentu itu akan menjadi petunjuk buat kepolisian, penyidik kepolisian untuk melakukan pendalaman dan untuk selanjutnya akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Kami percaya bahwasanya dengan keterangan mereka semua, insya Allah kasus ini akan terbongkar sampai terang benerang. Bagaimana LPSK menjamin perlindungan saksi mahkota kita katakan dalam kasus ini? Ada Ibu Putri yang merupakan istri dari Verdi Sambo yang ada di TKP, juga Barada Eliezer yang bersedia jadi justice collaborator yang juga ada di lokasi saat kejadian. Ini kan dua perkara yang berbeda Mbak ya. Permohonan yang diajukan oleh Ibu P ini masih bersangkutan dengan dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Dan ini yang harus dibuktikan lebih dulu. Perkara nanti Ibu P ini ditetapkan sebagai saksi untuk kasus yang melibatkan Baradae sebagai tersangka, ya tentu posisinya akan berbeda. Dia bukan sebagai korban tetapi sebagai saksi. Tapi itu belum diajukan permohonannya oleh Ibu P.
Oke, saya tertarik dengan ini. Tadi posisi Putri Chandrawati ini berbeda dengan Eliezer. Kalau Eliezer ini kan justice collaborator untuk tewasnya Yosua. Kalau Bu Putri itu untuk dugaan pelecehan seksual. Apakah kalau untuk dugaan pelecehan itu harus dibuktikan dulu unsur pidananya baru LPSK bisa memproses atau seperti apa? Oh tidak, jadi begini, karena memang sama sekali kan kami belum bisa meminta keterangan dari Ibu Putri ya. Permohonan Ibu Putri itu kan menyangkut dari perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, dan juga rehabilitasi psikologis. Ya. Semuanya ini belum bisa kami lakukan. Yang bersangkutan sudah ada psikolognya. Tentu saja untuk keperluan rehabilitasi psikologi sebenarnya sudah terpenuhi itu. Salah satu syarat untuk menjadi terlindung LPSK diantaranya adalah juga ancaman. Kami juga tidak melihat ada ancaman yang serius pada Ibu P ini, karena kalau ada ancaman serius yang mengancam jiwa tentunya yang bersangkutan segera menghubungi LPSK. Asesmen besok tapi terhadap Bu Putri jadi Pak? Mudah-mudahan jadi. Oke, rencananya sama pagi atau siang juga? Saya belum tahu juga. Itu menunggu kesiapan dari Ibu Putri sendiri. Oh, berarti besok ada 2 agenda penting di LPSK. Tadi ya rencananya asesmen untuk Barada Eliezer, juga untuk Putri Chandrawati, istri dari Irjen Sambo. Pak Edi melihatnya 2 saksi ini, meskipun tadi untuk yang diajukan ke LPSK berbeda kasus untuk Bu Putri, tapi kan tidak terpisahkan dalam rangkaian perkara ini. Inilah yang harus dikejar terlebih dahulu selain juga penyidikan adanya etik ataupun pidana dalam kasus ini, Pak Edi. Ya tentunya kalau misalnya lihat daripada ancaman ya, kita melihat bahwasanya sebetulnya memberataelah saat ini yang harus betul-betul mendapat perlindungan ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu dari kemarin juga mendapatkan teror ya. Saya tidak tahu persis dari mana teror itu, tapi LPSK dan juga Polri punya kewajiban untuk melindungi daripada Baradae. Bagaimanapun juga dia adalah merupakan saksi kunci ya, yang tahu betul bagaimana kejadian yang sebenarnya. Dia dari lokasi, kemudian dia juga mengaku sebagai pelaku penembakan ya. Tetapi dia juga mengaku bahwasanya itu mengaku pertama itu melakukan penembakan dan mengaku sebagai pelaku karena ada tekanan ya. Kita tidak tahu. Yang penting adalah ini hal-hal seperti ini perlu didalami. Saya kira dalam hal ini Baris Krim Polri ya sedang terus melakukan pendalaman ya untuk memastikan ya jika memang dia mengaku sebagai mengungkapkan ya keterangan-keterangan kepada penyidik, tentunya memang semua bukti-bukti atau semua pernyataan pengakuannya itu nanti akan di cross check semua ya. Sehingga ini menjadi dasar kepolisian di dalam melakukan penyidikan ini, sehingga semuanya terang benderang. Semua keterangan daripada Baradae nanti itu akan dijadikan sebagai petunjuk ya di dalam kasus ini. Pro justisia atau proses penyidikannya secara hukum, proses hukumnya itu ada di ranah penyidik. Tapi kan tadi ada unsur tekanan yang tidak bisa dipisahkan. Pengacara Eliezer kemarin kepada kami bilang bahwa ada tekanan di keterangan-keterangan sebelumnya dianggap harus menyusun skenario sedemikian rupa sampai akhirnya sekarang punya sikap untuk jadi justice collaborator. Ini akan jadi pertimbangan LPSK, tentu ada tekanan atau ancaman dari luar ini, Pak Hasto. Ya tentu saja kami sudah juga mengantisipasi, memprediksi bahwa dalam kasus ini ada situasi di mana ada hubungan relasi kuasa ya di antara para pelaku ini. Nah itu tentu berpengaruh terhadap keberadaan salah seorang tersangka yang bersedia menjadi justice collaborator ini. Jadi kami sebelum LPSK memberikan perlindungan ya tentunya karena yang bersangkutan sudah ada di Bareskrim sebagai tahanan, kami memesankan pada Bareskrim untuk bisa menjaga keselamatan yang bersangkutan ini, karena seringkali terjadi ada tahanan yang kemudian meninggal entah karena bunuh diri, entah karena apa gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Oke, perlindungan itu harus apalagi untuk saksi kunci ya, karena tadi ada ancaman nyawa yang bisa jadi risiko tertinggi. Kalau dari Lemkapi meminjam istilahnya Prof. Mahfud, Menko Polhukam, bahwa dalam kasus ini ada unsur psikohierarkis dan psikopolitis. Dengan sekarang Eliezer ada di Bareskrim,
lalu juga proses etik juga berjalan terhadap Irjen Sambo, termasuk juga tersangka masih terus dicari oleh penyidik. Dua unsur ini sudah bisa teratasikah sementara? Saya kira melihat daripada komitmen Bapak Kapolri ya, kita lihat kemarin pengen kasus siapapun juga ya, apalagi saat ini orang-orang yang mungkin yang punya kaitan ya, juga sudah diumumkan ya di Brimob Kelapa II ya. Saya kira ini salah satu upaya juga yang dilakukan ya. Dan kita memang tentu saja menitipkan kepada tim khusus Polri yang dibentuk oleh Kapolri ya, agar betul-betul menjaga ya berada ini agar betul-betul dia aman ya. Dan kemudian tentu juga kami juga mengharapkan kepada nanti LPSK ya juga ini memberikan keamanan, karena memang jangan sampai dia ada masalah ya, karena yang malu kalau misalnya dia si Baradae ada masalah keamanan khususnya, tentu yang malu adalah negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ya yang ingin mengungkapkan kasus agar terbongkar terang benderangnya. Jika Eliezer disetujui permohonan untuk dilindungi kepada LPSK, itu apa yang akan berbeda dengan saat ini proses terhadap Eliezer atau pengamanan terhadap Eliezer? Siapa ini, Mbak? Ya, Pak Hasto silakan. Oh ya, karena Eliezer mengajukan permohonan sebagai terlindung sebagai justice kolaborator, tentu itu menjadi tanggung jawab LPSK untuk memberikan perlindungan. Nah, karena yang bersangkutan juga berstatus sebagai tahanan di Bareskrim, tentu saja perlakuan LPSK agak berbeda. Kami tidak bisa memberikan perlindungan secara mandiri, tetapi itu dilakukan bersama dengan Bareskrim. Tentu saja kami akan menempatkan tenaga pengawal dari LPSK untuk bisa bersama dengan Bareskrim mengamankan yang bersangkutan dari hari ke hari. Dan kemudian kami akan coba tawarkan untuk suplai makan dan sebagainya, nanti barangkali LPSK yang akan kami tawarkan saja supaya aman bagi yang bersangkutan. Dan juga kami akan mengundang rohaniwan untuk bisa melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan, karena ada upaya yang perlu dilakukan oleh LPSK untuk mengembalikan kondisi spiritual dari yang bersangkutan. Oke, jadi kalau disetujui permohonan sebagai terlindungnya komprehensif ya Pak ya? Seluruh kegiatan sehari-hari Eliezer meskipun di Bareskrim tetap akan diberikan tenaga dari LPSK gitu ya untuk mengawasinya. Ya, artinya Bareskrim juga tidak boleh atau tidak bisa meninggalkan LPSK untuk semua tindakan yang akan dilakukan terhadap Baradae. Oke. Nanti harus melibatkan LPSK. Oke, semuanya harus melibatkan LPSK jika permohonannya dikabulkan sebagai terlindung. Terakhir Pak Edi, apa yang harus dikawal publik soal ini, termasuk soal saksi-saksi kunci agar bisa mengeluarkan fakta sesuai kejadian agar perkara ini jadi terang? Ya tentu saja kami pertama adalah minta kepada LPSK tadi ya, Bapak Hasto dan kawan-kawan ya, tingkatkan koordinasi dengan Bareskrim Polri, mengingat memang Baradae itu berada di dalam tahanan Bareskrim Polri ya. Yang kedua, tentu saja memang kita harapkan kepada para orang-orang yang minta perlindungan saksi, khususnya kepada Baradae itu menyampaikan kejadian yang sebenarnya ya. Jika dulu misalnya pada saat peristiwa pertama, pada saat pernyataan pertama menyatakan bahwasanya ada tembak menembak dan seterusnya, kami harapkan sebagai masyarakat tentu memang Baradae mengakulah sampaikan apa adanya kepada penyidik tim khusus Korea. Artinya apa yang disampaikan itu nanti tentu itu akan dijadikan semuanya menjadi petunjuk kepada dalam hal mengungkap kasus yang mendapat sorotan masyarakat ini ya. Kita ingin semuanya transparan, kita ingin semua terbuka ya, dan masyarakat bisa melihat bahwasanya pengungkapan kasus ini betul-betul diupayakan semaksimal mungkin ya, sehingga masyarakat melihat sudah ada perkembangan baru hari demi hari. Termasuk kita tunggu besok
asesmen yang akan dilakukan LPSK terhadap Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua dan juga Ibu Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini diharapkan jadi membuat terang perkara. Jangan sampai ada yang disembunyikan, harus transparan semuanya. Terima kasih sekali lagi Ketua LPSK Hasto Atmojo-Suroyo. Terima kasih Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Ya.